Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini adapun materi kita zakat, haji dan wakaf. Namun kita hanya memfokuskan pada zakat. Adapun materi ini untuk materi kelas 10 KD 3.9. Sebelum lanjut, jangan lupa Anda subscribe, like, komen, dan share materi yang Bapak sediakan ini. Adapun zakat, pengertiannya adalah secara bahasa bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun secara istilah, hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah bagi harta umat Islam untuk diberikan kepada para mustahik zakat sebagai wujud syukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Adapun zakat yaitu berupa pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak. Sedangkan infak segala pemberian yang dikeluarkan dalam rangka mencari ridha Allah. Dan infak itu terbagi kepada dua, infak wajib yaitu berupa nafkah kepada keluarga berupa nafkah kepada keluarga dan nazar. Kemudian infak sunnah seperti sedekah, hibah, dan wasiat. Sedangkan sedekah yaitu memberikan sesuatu bisa berupa materi ataupun non materi kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh hibah, wakaf, dan senyum. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang zakat. Pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Firman Allah yang kedua yang berkaitan tentang zakat, ini surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan kedua ayat ini, maka zakat dikategorikan wajib untuk dikeluarkan oleh yang mempunyai harta. Adapun pembagian zakat, pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki ataupun perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang karena telah mencapai nisab atau batasnya. Ketentuan zakat fitrah. Secara hukum, zakat fitrah wajib bagi setiap umat Islam yang memiliki kelebihan makanan atau harta dari keperluannya pada malam dan pagi hari raya. Kemudian syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Islam, orang yang mempunyai kelebihan makanan pada malam dan pagi hari raya, anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari terakhir Ramadan, dan hidup hingga matahari terbenam
hari itu juga, memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya. Kemudian waktu pengeluaran zakat fitrah. Waktu yang diperbolehkan, waktu yang wajib, dan waktu sunnah. Adapun waktu yang diperbolehkan dari awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Sedangkan waktu wajib mengeluarkan zakatnya saat matahari mulai terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan waktu sunnah sesudah salat subuh sebelum salat Id. Besarnya zakat fitrah. Nah, di sini jenis makanan berupa tepung, terigu, kurma, gandum, zahib, anggur, dan akid semacam keju atau yang berada di lingkungan kita dikenal dengan beras. Menurut ukurannya sekarang adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter. Berdasarkan dari hadis Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak yaitu 3, liter atau 2, kilogram kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat? Nah, dan ini terkandung dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakinina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya dalam kurung mu'allaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Jadi berdasarkan surat At-Taubah ini ada 8 yang berhak menerima zakat. Ketentuan zakat mal. Nah, ini dia. Zakat mal syarat wajibnya Islam, merdeka bukan hamba saya, milik yang sempurna, telah mencapai nisab atau batas seseorang untuk mengeluarkan zakat, harta yang telah dimiliki telah mencapai 1 tahun selain tanaman dan buah-buahan. Jenis harta yang wajib dizakati. Nah, di sini ada binatang ternak, emas, perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, dan harta perniagaan. Zakat mal meliputi sebagai berikut. Coba Anda perhatikan pada slide ini. Ada 9 yang Bapak sediakan. Ada emas, ada perak, ada uang kontan, harta perniagaan, sapi atau kerbau, kambing atau domba, pertanian atau perkebunan, barang tambang, dan rikas. Kalau emas, nisabnya 20 dinar atau diperkirakan 93,6 gram. Zakatnya 2,5%, lamanya atau haulnya 1 tahun. Nah, jadi kalau sampai emas itu 93,6 gram dalam 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Untuk perak juga seperti itu cara mencarinya. Jika sampai 672 gram dalam 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya, cari harga 1 gram emas atau cari harga 1 gram perak, maka bisa ditemukan jawabannya dari 2,5%. Untuk uang kontan juga seperti itu cara memahaminya. Senilai dengan emas, zakatnya 2,5%, lamanya atau nisabnya itu lama mengumpulkannya 1 tahun. Harta perniagaan juga seperti itu, dalam artian kita sebagai pedagang
Nah, inilah yang disebut dengan harta perniagaan. Nisabnya sama dengan nilai emas. Kalau sapi atau kerbau, nisabnya 30 sampai 39 sapi kerbau. Zakatnya ada 2 macam. Pertama, 1 ekor anak sapi umur 1 tahun. Yang kedua, 1 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun. Oke, kalau 40 sampai 59 sapi atau kerbau, yang bagian bawahnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun. Lama sapi terkumpul sebanyak 30 sampai 39 atau 40 sampai 59 itu 1 tahun. Kalau sekiranya tidak sampai 30 sampai 39, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga jika tidak sampai 30 atau 59, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau seandainya melebihi 1 saja dari 30, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Untuk domba juga seperti itu cara memahaminya. Jika tidak sampai 40, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau lebih 1 saja, dia wajib mengeluarkan zakat. Ini kalau seperti domba ini 40 sampai 120 ekor kambing atau domba yang dia ternakkan selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat hanya 1 ekor. Kemudian jika melebihi itu 1 sampai 21 sampai dengan 200 ekor selama 1 tahun dia berternak, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2 ekor. Juga seperti itu seterusnya. Untuk pertanian atau perkebunan, nisabnya ada beberapa yang bisa dipahami. Pertama, jika pertaniannya atau penghasilannya 1.350 kg gabah atau 750 kg beras, ya, atau kurang lebih dari 930 liter beras. Zakatnya ada 2 versi. Jika dia irigasi atau airnya yang dibayar 5%, sedangkan yang hanya mengharapkan air hujan 10%. Ini zakatnya tidak 1 tahun, tetapi per setiap kali panen. Kemudian barang tambang, zakatnya sama senilai dengan emas. Ini 5% setelah penambangan. Kemudian rikas tanpa nisab. Rikas ini adalah barang temuan. Zakatnya 20% tanpa ada haulnya, tanpa ada lama mengumpulkan. Namanya saja rikas, barang temuan. Kemudian syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Pertama, milik penuh. Harta dimiliki dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Kemudian berkembang. Harta bila diusahakan berpotensi untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, syaratnya cukup nisab. Harta telah mencapai jumlah tertentu sesuai ketetapan syarat. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok. Artinya lebih dari kebutuhan minimal seseorang beserta tanggungannya untuk keperluan sehari-hari. Bebas dari hutang. Orang yang berhutang dan dibayar tepat dengan mengeluarkan zakat, maka bebas dari zakatnya. Berlalu 1 tahun, artinya lamanya 1 tahun mengumpulkan harta. Kepemilikan harta sudah mencapai 1 tahun, berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Manfaat zakat dalam kehidupan kita. Bagi yang mengeluarkan, sarana mensyukuri nikmat Allah dan mensucikan diri, membagikan rezeki kepada fakir miskin, meraih ridha Allah, menggugah motivasi kerja, mendidik orang menjadi dermawan. Ini bagi yang mengeluarkan. Kemudian bagi yang menerima, apa saja hikmahnya? Dapat menikmati harta yang dimiliki orang kaya. Kedua, mengurangi kesulitan yang diderita fakir miskin. 3, khusus bagi mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian zakat dapat memperkuat rasa keimanan. Bagi masyarakat, hikmahnya adalah zakat membuat hubungan antara si kaya dan si miskin menjadi harmonis, rukun,
dan saling membantu, mengandung makna kebersamaan karena turut merasakan nasib orang lain, mendidik jiwa sosial bermasyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Inti dari undang-undang ini berisi pertama, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan zakat, dan sanksi dan ketentuan lainnya. Ini yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Contoh menghitung zakat mal. Ini contoh pertama. Pak Ahmad berdagang pakaian dengan aset 50 juta, setelah setahun berusaha memperoleh laba 20 juta, sedangkan hutang ke pihak lain sebesar 10 juta. Berapa zakat mal yang harus dikeluarkan Pak Ahmad? Jawab, aset 50 juta, laba 20 juta, ditambah hasilnya 70 juta, sedangkan dia punya hutang 10 juta, berarti 70 juta kurang hutang, hasilnya 60 juta. Jadi zakat Pak Ahmad adalah 2,5% dari 60 juta. Jawabannya adalah 1.500.000. Begitulah cara mencarinya ya Anda semua. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Adapun contoh yang kedua. Nah, di sini dapat Anda lihat penghasilan Pak Beni setiap tahun 20 juta, kebutuhan pokoknya 10 juta. Berapa zakatnya? Jawab, pendapatan dikurang dengan kebutuhan pokok 20 juta kurang 10 juta sama dengan 10 juta. Zakatnya 2,5% dikali 10 juta. Ya, zakatnya adalah 250.000 rupiah. Itulah Anda materi kita tentang zakat. Semoga Anda bisa memahami dan mengerti materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Semoga Anda bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.